Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Mutiara Maharani dari kelompok 11 mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Islam, ilmu pengetahuan, dan masa depan yang sebelumnya juga telah dijelaskan oleh teman saya, Ade Bunga. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan dan masa depan, tetapi terlebih dahulu kita akan membahas tentang masa depan. Menurut tinjauan istilah, masa depan ialah suatu masa atau kondisi yang berada di depan manusia. Akan tetapi, kondisi tersebut biasanya digunakan untuk waktu yang panjang, mungkin juga terbatas, dan terkadang bersifat abstrak. Pengertian masa depan dapat bergeser lagi ketika digunakan kepada orang yang sudah memasuki masa tua. Orientasinya sekarang kepada masa kehidupan setelah kematian, sehingga mereka lebih berkonsentrasi pada aktivitas ibadah sebagai bekal akhirat. Namun, menurut contoh yang ada di masyarakat, masa depan itu digunakan sebagai istilah tertentu pada kondisi tertentu, seperti misalnya orang tua yang menyarankan atau menyuruh anaknya untuk memperhatikan masa depannya. Masa depan di sini dapat berorientasi terhadap pencapaian sesuatu atau babak kehidupan yang baru, seperti berumah tangga. Menurut Muhdor tahun 2002, masa depan ialah masa yang paling depan. Setelah itu sudah tidak ada lagi masa di depannya. Kalau masa depan diartikan dengan masa rumah tangga bagi generasi muda, atau masih masa tua bagi orang yang sudah memasuki kehidupan keluarga, berarti masa itu bukan masa depan, karena di depannya masih ada masa lagi. Sedangkan masalah keadaan masa depan di mana harus diperlukan persiapan khusus. Menurut pendapat saya, masa tersebut sangat rawan sekali, yang banyak memungkinkan bencana-bencana besar bagi siapa yang memasukinya apabila tidak memiliki persiapan dengan baik. Jadi, masa depan harus dipersiapkan dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ilmu dalam perspektif agama dan masa depan manusia. Baiklah, selanjutnya kita membahas ilmu dalam perspektif agama dan masa depan manusia. Menurut Sutarjo tahun 1983, agama dan ilmu dalam beberapa hal menunjukkan perbedaan, namun pada sisi tertentu memiliki kesamaan. Agama lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan, yang cenderung eksklusif dan subjektif. Sementara ilmu selalu mencari hal baru dan tidak perlu terikat dengan etika progresif. Agama memberikan ketenangan dari segi batin karena ada janji kehidupan setelah mati. Bagi masyarakat beragama, walaupun ilmu memiliki perbedaan yang komprehensif, baik itu dalam fase rohani dan fase kebutuhan jasmani, ilmu adalah bagian yang tak dapat dipisahkan dari nilai ketuhanan, karena sumber ilmu yang hakiki adalah Tuhan. Manusia hanya menemukannya melalui pendekatan-pendekatan dan disiplin ilmu secara tersistematis. Dengan kemudian merekayasa ilmu tersebut dan menjadikan ilmu tersebut sebuah instrumen penting di dalam kehidupan. Masyarakat modern telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih untuk mengatasi berbagai masalah hidupnya. Namun, pada sisi lain, ilmu pengetahuan teknologi tersebut tidak mampu menumbuhkan moralitas atau akhlak yang mulia. Dunia modern saat ini, termasuk di Indonesia, ditandai oleh gejala kemerosotan akhlak yang benar-benar berada pada taraf yang mengkhawatirkan. Penataan laju perkembangan ilmu berdasarkan sistem nilai agama kemudian mampu menjadikan ilmu tetap berjalan, dan nilai agama yang berlaku menjadi kontrol sosial dalam menata laju ilmu dengan memperhatikan lingkungan sekitar. Dengan demikian,
dapatlah sebuah penjagaan terhadap alam, baik alam makrokosmos maupun alam mikrokosmos yang tidak lepas daripada kehidupan kita. Selanjutnya, kita membahas tentang gambaran perkembangan ilmu di masa depan. Ilmu, seperti yang kita ketahui, merupakan modal utama secara subjek dan juga objek atas perkembangan segala sesuatunya yang ada di dunia. Manusia berlomba-lomba melakukan pengembangan, penelitian, dan riset sehubungan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan agama menegaskan pentingnya menuntut ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab yang alima ya'lamu, atau kata sains dari sio dan skrio yang berarti untuk mencari tahu. Di dalam bahasa Inggris biasa kita sebut to know. Secara terminologi, ilmu atau sains adalah pengetahuan dengan ciri-ciri atau tanda-tanda serta syarat-syarat tertentu. Ilmu pengetahuan adalah suatu sistem dari berbagai ilmu tertentu yang telah diatur dan disusun sedemikian rupa menurut asas-asas tertentu sehingga menjadi kesatuan yang utuh sebagai hasil penelitian yang telah dilaksanakan secara teliti menggunakan metode tertentu. Ilmu itu bersifat fleksibel dan akan terus berkembang sesuai perkembangan zaman atau kebudayaan dan juga kemampuan berpikir manusia. Kemajuan perkembangan ilmu dalam berbagai segi ini bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Akan tetapi selalu ada sisi negatif dari setiap sisi positif. Perkembangan dan kecanggihan sebuah konsep ilmu turut menimbulkan kekhawatiran bagi manusia. Ilmu dan teknologi yang semakin maju menimbulkan degradasi nilai. Manusia tergantung pada benda-benda yang dikembangkan dari ilmu pengetahuan dan seolah menjadi tidak bisa bekerja tanpa mereka. Hingga saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu sangat pesat, dibuktikan dengan adanya banyak fasilitas yang tercipta demi terwujudnya kemudahan dalam aktivitas manusia. Hal-hal apa saja yang bisa terjadi di masa yang akan datang? Untuk menjawabnya, kita bisa melihat perkembangan yang terjadi pada masa ini dan melakukan prediksi. Sejumlah peristiwa yang terjadi tentunya telah memberikan gambaran atas apa yang akan kita hadapi di masa depan. Seperti dalam contoh perubahan lingkungan hidup yang meliputi jumlah penduduk yang bertambah, krisis air bersih, krisis lahan, musnahnya organisme, meningkatnya suhu bumi, dan degradasi moral. Degradasi moral ini diprediksi pada masa yang akan datang, masyarakat itu akan mengedepankan prinsip individualis dan kurangnya interaksi sosial. Dan hal ini dapat pula dikatakan bahwa kita akan mengalami krisis kemanusiaan karena gagasan, ide, atau ideologi yang tak utuh dan salah interpretasi. Dalam ilmu pengetahuan dan masa depan, tantangan bagi masyarakat muslim di bagian dunia manapun untuk mengembangkan sains dan teknologi sekarang dan masa datang tidak lebih ringan. Memang dalam dasawarsa terakhir di kalangan dunia Islam muncul dan berkembang kesadaran tentang urgensi rekonstruksi peradaban Islam melalui penguasaan sains dan teknologi. Tetapi tantangan-tantangan luar biasa yang membuat masyarakat muslim tidak hanya berhadapan dengan hambatan-hambatan internal, tetapi juga eksternal yang saling berkaitan satu sama lain. Oleh sebab itu, yang perlu diantisipasi mulai dari sekarang untuk menghadapi masa depan, umat Islam harus berani menerobos dinding-dinding perkembangan sains dan teknologi dengan belajar giat untuk menemukan dan mengadakan penelitian serta kajian-kajian di semua bidang keilmuan
sehingga menjadi produsen dari penemuan-penemuan baru yang sangat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Bukan hanya menjadi pengguna yang gampang diombang-ambing sebuah pengetahuan instan. Dengan melihat warisan peradaban Islam masa lalu, kita melangkah ke masa depan dengan semangat Al-Quran untuk memberikan warisan terbaik mulai saat ini sehingga peradaban dunia tercerahkan. Saya kira itu saja penjelasan saya tentang ilmu pengetahuan dan masa depan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.